Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Valentina. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kuis metode peralatan konstruksi pertemuan ke-15. Di sini terdapat 2 soal kuis. Saya akan menjelaskan sebagai berikut. Nah, pada soal pertama berisikan mengenai dalam suatu proyek penambangan beroperasi sebuah ripper untuk menggaruk batuan yang cukup keras. Adapun data-data ripper sebagai berikut. Model alat adalah D11N dengan nomor 11. Nah, untuk itu kita harus melihat tabel pada Caterpillar Performance Handbook dalam Nabar tahun 1998, yang dimana model alat D11N nomor 11 didapatkan penetrasi maksimumnya sebesar 1070 mm serta lebar garuannya sebesar 2990 mm. Dan diketahui juga panjang garuannya sebesar 120 meter, waktu tetapnya sebesar 30 detik, kecepatan ripping 4 km per jam, faktor material 0,81, serta efisiensi kerja adalah 45 menit per jam. Hitunglah produktivitas kerja ripper. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu adalah perhitungan volume ripping aktual yang diketahui penetrasi. Penetrasi itu adalah kedalaman lebar seng ke dalam tanah sebesar 1070 mm, maka kita convert ke meter menjadi 1,07 meter. Dan lebar garuannya adalah lebar material yang dapat hancur setelah dilakukan 1 kali lintasan ripping sebesar 2990 mm, kita convert menjadi 2,29 meter, dan panjang garuan sebesar 120 meter. Kita menggunakan rumus volume ripping, yaitu lebar garuan dikali penetrasi dikali panjang garuan, didapatkan sama dengan 2,29 meter dikalikan 1,07 meter dikalikan 120 meter. Didapatkan hasil sebesar 294.036 meter kubik. Berikutnya terdapat langkah 2. Langkah 2 ini adalah perhitungan waktu siklus. Pada perhitungan waktu siklus diketahui waktu tetapnya sebesar 30 detik, kita convert ke menit menjadi 0,5 menit. Dan kecepatan 4 km per jam, maka kita convert menjadi meter per jam menjadi 4.000 meter per jam, serta panjang lintasan sebesar 120 meter. Untuk rumus waktu ripping sama dengan panjang lintasan dibagi kecepatan, didapatkan 120 dikali 60 meter per jam dibagi 4.000 meter per jam. Didapatkan hasil waktu rippingnya adalah 1,8 menit. Setelah itu, kita menghitung waktu siklus dengan rumus waktu ripping ditambah waktu tetap. Waktu rippingnya kita dapatkan sebesar 1,8 menit dan waktu tetapnya adalah 0,5 menit. Jadi, didapatkan hasil waktu siklusnya adalah 2,3 menit. Berikutnya adalah langkah ketiga. Langkah ketiga ini adalah menghitung produksi kerja kasar. Diketahui volume ripping sebesar 294.036 meter kubik. Dan waktu siklusnya adalah 2,3 menit. Maka rumus yang digunakan adalah waktu kerja kasar
sebagai berikut. Volume reaping dibagi waktu siklus. Yang didapatkan 294.036 dikali 60 meter per jam dibagi 2,3 menit. Yang didapatkan hasil 7.670,50 meter kubik per jam. Berikut langkah terakhir atau langkah keempat, yaitu menghitung produksi kerja aktual. Di sini diketahui produksi kerja kasarnya sebesar 7.670,50 meter kubik per jam. Dan faktor materialnya sebesar 0,81 serta kerja efisiensinya sebesar 45 menit per jam. Waktu reaping-nya kita menggunakan rumus produksi kerja kasar dikali faktor efisiensi. Maka 7.670,50 meter kubik per jam dikali 0,81 dikali 45 dibagi 60 menit. Didapatkan hasil 4.659,83 meter kubik per jam. Setelah itu kita masuk ke soal 2. Soal 2 ini berisikan tentang pada suatu lokasi akan dilakukan pekerjaan pemotongan. Setelah itu dihamparkan menggunakan alat well tractor scraper. Hitung produksi kerja alat dengan data yang diketahui sebagai berikut. Model alatnya itu adalah 615C. Mari kita lihat tabel kapasitas bowl dan berat kosong wheel tractor scraper. Pada tabel ini, kita menggunakan model alat 615C dengan kapasitas bowl peresnya itu sebesar 13,00 meter kubik. Dan diketahui pula lebar pemotongan atau penghamparan sebesar 2,89 meter, ketebalan pemotongan atau penghamparan 0,414 meter, kecepatan muatannya adalah 5 km per jam, waktu hamparan 7 km per jam, waktu tetapnya adalah 0,9 menit, kecepatan angkutnya 10 km per jam, kecepatan kembali 12 km per jam, jarak angkut atau kembali sebesar 12 km per jam, jarak angkut atau kembali 400 meter, faktor muatan agak sulit 0,65, faktor efisiensi kerjanya sebesar 50 menit per jam. Nah, di sini juga dituliskan faktor gembur material, jenis tanah liat dengan kondisi tanah semula, dan tanah dikerjakan adalah tanah lepas. Bisa dilihat faktor blade-nya, jenis operasinya ini adalah agak sulit, dengan nilai A-nya adalah 0,7 sampai 0,6. Berikut langkah-langkahnya. Nah, untuk langkah pertama adalah kita harus melihat tabel ini, yang di mana tabel ini kita harus melihat jenis tanah yang kita gunakan adalah tanah liat, lepas, ini tanah liat, lepas, dan kondisi tanah yang akan kita kerjakan itu adalah tanah lepas, berarti nilainya sebesar 1,00. Nah, pada langkah pertama ini kita mengisi aktual bowl. Yang diketahui kapasitas bowl-nya itu adalah 13 meter kubik dengan faktor muatan 0,65. Dengan rumus isi aktual bowl adalah kapasitas bowl dikali faktor muatan sama dengan 13 meter kubik dikalikan 0,65, maka hasilnya adalah 8,45 meter kubik. Nah, langkah keduanya itu terdapat beberapa step. Step pertama itu adalah step A, yang dimana menghitung waktu muat.
Nah, pada menghitung waktu muat ini menggunakan rumus kapasitas bowl dikali 60 menit per jam per lebar dikalikan tebal pemotongan dikali F gembur. Maka dihasilkan 13 meter kubik dikali 60 menit per jam per 2,89 meter dikali 0,414 dikali 5.000 meter per jam dikali 1,00. 1,00 kita dapat dari mana? Dari tabel ini. Kita lihat pada tanah liat, ya, kondisi tanah semua adalah tanah lepas, dan kondisi tanah yang akan kita kerjakan adalah tanah lepas di jenis tanah liat, maka kita menggunakan 1,00. Kita kembali lagi ke slide berikutnya. Nah, maka waktu muat yang dihasilkan sebesar 0,13 menit. Nah, yang bagian kedua, step kedua itu atau step B adalah menghitung waktu angkut. Pada waktu angkut ini menggunakan rumus jarak angkut dikali 60 menit per jam dibagi kecepatan angkut sama dengan 4.000 meter dikali 60 menit per jam per 10.000 meter per jam. Maka didapatkan hasil waktu angkutnya sebesar 2,4 menit. Berikutnya adalah langkah ketiga atau step C, yaitu menghitung waktu hamparan. Pada waktu hampar ini menggunakan rumus kapasitas bowl dikali 60 menit per jam per lebar dikali tebal pemotongan kali kecepatan hampar. Maka didapatkan 13 meter kubik dikali 60 menit per jam per 2,89 meter dikali 0,414 dikalikan 5.000 meter per jam dikalikan 7.000 meter per jam, maka dihasilkan waktu hamparannya sebesar 0,093 menit. Nah, yang berikut adalah step keempat, yaitu atau step D, yaitu menghitung waktu kembali. Pada waktu kembali atau waktu angkut menggunakan rumus jarak kembali dikalikan 60 menit per jam per kecepatan kembali. Maka 400 meter dikali 60 menit per jam per 12.000 meter per jam. Maka didapatkan hasil waktu angkut sebesar 2 menit. Dan yang terakhir pada langkah kedua atau step kelima atau step E adalah waktu tetap 0,9 menit, maka waktu siklus yang dibutuhkan menggunakan waktu kembali rumusnya adalah waktu muat ditambah waktu angkut, ditambah waktu hampar, ditambah waktu kembali, dan ditambah juga waktu tetap, yaitu 0,13 ditambah 2,4 ditambah 0,093 ditambah 2 ditambah 0,9. Maka didapatkan hasil waktu kembali sebesar 5,52 menit. Nah, berikutnya kita ke langkah 3. Langkah ketiga itu adalah perhitungan produksi kerja kasar. Dengan rumus produksi kerja kasar adalah isi aktual bowl dikali jumlah siklus per jam. Nah, didapatkan perhitungan sama dengan 8,45 meter kubik dikalikan 60 menit per jam dibagi 5,52 menit. Didapatkan hasil 91,847 meter kubik per jam. Pada langkah ketiga, kita menghitung perhitungan produksi kerja kasar dengan rumus produksi kerja kasar sebagai berikut. Isi aktual bowl dikali jumlah siklus per jam, maka perhitungannya adalah 8,45 meter kubik dikali 60 menit per jam per 5,52 menit. Maka
hasil dari produksi kerja kasar sebesar 91,847 meter kubik per jam. Dan yang terakhir adalah langkah keempat. Langkah keempat ini atau langkah terakhir itu adalah perhitungan produksi kerja aktual dengan rumus produksi kerja aktual sebagai berikut. Produksi kerja kasar dikalikan faktor efisiensi. Maka didapatkan perhitungan 91,847 meter kubik dikalikan 60 menit per 60 menit. Maka didapatkan hasilnya adalah 76 meter kubik per jam. Terima kasih atas perhatiannya untuk menonton video saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ada kesalahan dalam perhitungan saya. Harap dimaklumkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.